things in a different way. A successful breakout depends on three things. Knowing the layout. You don't look that smart. You don't either. The mind of a man confined works differently than someone else. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Escape Plan. Dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Michael Hapstorm. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai konsultan untuk Biro Penjara Federal. Ia disewa untuk menjadi penguji keamanan di penjara paling rahasia dan aman di dunia. Untuk dapat keluar dari penjara tersebut, ia harus menyerahkan segala keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki bernama Breslin yang sedang berada di dalam tahanan federal. Seorang teman di sampingnya berkata bahwa pada saat jam menunjukkan pukul 2 akan ada seseorang yang menyerangnya. Dan benar saja, tepat pada pukul 2 mereka pun berkelahi. Akibat perkelahiannya bersama seorang pria bernama Jack, Breslin harus dimasukkan ke ruang isolasi. Di ruang tersebut, Breslin terus mengamati segala hal yang berada di sekitarnya, mulai dari polisi yang berjaga, ruangan, dan lain-lain. Tak lama kemudian, seorang petugas bernama Rock menghampiri Breslin untuk memberinya makan siang. Di dalam ruangannya, Breslin terus menghitung detik demi detik. Scene kemudian berpindah kepada seorang wanita. Wanita tersebut baru saja keluar dari mobilnya, dan tak lama kemudian mobilnya itu tiba-tiba meledak. Hal tersebut menyebabkan semua orang yang berada di sana merasa panik. Pada saat Rock akan mengeluarkan Breslin, Breslin sudah tidak ada di ruangannya dan hanya meninggalkan sebuah buku saja. Tiba-tiba Breslin berada di dalam mobil bersama wanita tadi. Wanita itu bernama Rose. Ada juga seorang pria bernama Haas. Setelah itu Breslin diturunkan di sebuah minimarket. Tak lama kemudian polisi datang lalu menangkap kembali Breslin. Breslin dibawa ke suatu ruangan bersama seorang pria bernama Lester. Lester adalah seorang pimpinan eksekutif BC Security. Kepala penjaga bingung atas apa yang telah terjadi. Lester kemudian menjelaskan bahwa mereka dari perusahaan keamanan independen yang disewa oleh Biro Federal. Mereka ditugaskan untuk menguji keamanan penjara dengan pengamanan yang maksimum di seluruh negeri. Dan Breslin sendiri adalah seorang pakar melarikan diri. Selama 7 tahun, Breslin sudah melarikan diri dari 14 penjara. Mulai dari awal Breslin berada di penjara, ia mengamati tata ruang, memahami, dan kebiasaan. Jika tata ruang sudah diketahui, maka titik lemah akan mudah diketahui pula. Untuk dapat masuk ke ruang isolasi agar dapat melarikan diri, ia memulai keributan dengan Jack. Langkah berikutnya, mengetahui kebiasaan penjaga. Setelah Breslin menentukan hari, ia membuat pengalihan perhatian yaitu meledaknya mobil setelah Ross keluar. Untuk dapat keluar dari ruangan isolasi yang memakai sistem keamanan, Breslin memanfaatkan kotak susu makan siangnya yang dilapisi oleh lilin tipis. Kemudian plastik tersebut ditempelkan kepada fingerprint yang ditekan kodenya oleh penjaga, hingga jejak tersebutlah yang memberitahukan angka mana yang ditekan. Hingga akhirnya Breslin dapat keluar dan pergi ke gedung pemadam kebakaran sebelum timnya datang. Hingga akhirnya mobil yang Ross kendarai meledak, dan Breslin pergi menggunakan kostum pemadam bersama rekannya Ross dan Haas. Lalu kemudian ditangkap kembali oleh petugas kepolisian. Keesokan harinya Breslin pergi ke kantor untuk mengadakan rapat bersama kliennya. Klien Breslin bernama Jessica. Ia adalah seorang pengacara perwakilan dari CIA. Jessica meminta Breslin untuk menguji sebuah penjara dengan keamanan super yang dibangun oleh CIA. Namun lokasi penjara tersebut dirahasiakan oleh Jessica. Ia pun menawarkan imbalan sebesar $5 juta bila Breslin berhasil lolos dari penjara tersebut. Timnya Ross dan Haas sempat khawatir untuk menyanggupi tawaran ini. Namun Lester meyakinkan bahwa imbalan $5 juta itu setara dengan bahayanya. Setelah berdiskusi, Breslin menyanggupi tawaran tersebut. Jessica pun memberinya sebuah identitas palsu dengan nama Portos, yaitu seorang teroris kelahiran Spanyol. Breslin dilarang melakukan kontak dengan dunia luar dan akan dijemput oleh kontraktor swasta. Ross dan Haas masih khawatir dengan misi yang dijalankan oleh Breslin kali ini. Meskipun ini melanggar prinsipnya sendiri, Breslin tetap setuju dan membiarkan dirinya ditangkap dengan menyamar menjadi teroris Spanyol bernama Anthony Portos. Hingga akhirnya Haas memasangkan alat pelacak di bagian lengan Breslin. Setelah itu Breslin pun berangkat. Ross masih dapat melihatnya lewat teropong. Namun tiba-tiba sekelompok orang membawa Breslin kemudian melepaskan pelacaknya dari lengannya yang ditanamkan perusahaan untuk meminimalisir kejadian yang tidak terduga. Selain itu mereka juga membius Breslin. Setelah Breslin tersadar, ia berada di kompleks sel kaca dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Breslin mencoba untuk mengamati tempat tersebut. Kemudian Breslin menyadari bahwa orang yang ia temui bukanlah orang yang seharusnya ia temui. Kepala penjaga tersebut bernama Hobbs.
Breslin memberitahu Hobbs kode evakuasinya dengan tujuan agar ia dapat terbebas dari sana. Namun ternyata Hobbs tidak peduli dengan itu semua. Ia menginginkan Breslin untuk selamanya berada di sana. Setelah itu Breslin berkenalan dengan seorang narapidana bernama Emil. Breslin sempat menolak untuk berteman dengannya dan tidak berkata apapun soal dirinya. Hingga akhirnya mereka pun berteman dan melakukan aksi bersama. Breslin harus masuk ke ruang pengasingan. Untuk dapat pergi ke ruangan tersebut, mereka harus melakukan perkelahian. Karena yang akan dimasukkan ke ruang tersebut hanyalah orang-orang yang berbuat keributan saja. Mereka pun berkelahi untuk menjalankan rencananya. Tak lama kemudian petugas datang dan membawa mereka ke ruang pengasingan. Di ruangan tersebut terdapat lampu halogen yang bertenaga tinggi. Breslin mencoba untuk mengamati ruangan tersebut. Di sisi lain, Ross dan Haas sedang protes kepada Lester atas hilangnya Breslin. Setelah itu, Breslin ditemui oleh seorang dokter di ruang tahanannya. Ia sempat bingung karena mengapa seorang dokter bekerja di tempat tersebut. Mendengar perkataan Breslin, dokter itu pun terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Karena petugas mengawasinya, sang dokter tidak dapat berkata apa-apa. Setelah itu Breslin dibebaskan dari ruang pengasingannya dan kembali bertemu dengan Emil. Breslin kemudian berkata kepada Emil bahwa ia membutuhkan lempeng logam selebar 7,6 cm dengan bentuk bulat dan licin. Breslin mengatakan jika Emil mendapatkan logam tersebut, maka ia dapat keluar dari sana. Setelah itu Emil bertemu dengan Hobbs agar mendapatkan logam yang Breslin inginkan. Selama ini Hobbs menginginkan sebuah tempat bernama Victor Mannheim yang tidak ia ketahui keberadaannya. Hobbs berharap dapat bekerja sama dengan Emil. Untuk dapat melancarkan aksinya, Emil berusaha membuat Hobbs emosi atas pertanyaan yang dibuatnya tentang tempat tersebut. Hingga akhirnya Hobbs emosi dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Emil. Emil kemudian mendapatkan lempengan logam yang berada di bawah lantai tersebut. Setelah itu Emil dan Breslin pun kembali bertemu. Breslin kemudian menjelaskan kepada Emil mengenai asal-usul dirinya. Hingga mereka pun merencanakan sesuatu untuk dapat keluar dari tempat tersebut. Mereka pun kembali menjalankan aksinya dengan membuat keributan agar Breslin dapat kembali ke ruang pengasingan. Breslin pun berhasil masuk ke dalam ruang pengasingan dan mulai menjalankan rencananya. Ia mendekatkan logam tersebut dengan memanfaatkan lampu agar baut yang berasal dari baja dapat memuai dan terlepas. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya baut tersebut terlepas dan dapat membuka ubin yang terbuat dari baja. Breslin kemudian masuk ke sebuah lorong dan mencari jalan keluar. Pada saat ia memanjat sebuah pipa, dengan tidak sengaja Breslin memutuskan sebuah kabel dan menyebabkan keluarnya semburan air. Hingga akhirnya Breslin berhasil keluar. Breslin terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata ia berada di dalam sebuah kapal laut yang besar di tengah lautan. Breslin kemudian kembali ke ruang tahanan. Karena air terus keluar, Breslin sempat terjebak oleh air tersebut dan air mulai masuk ke dalam ruang pengasingan. Hingga akhirnya ia berhasil kembali ke ruang pengasingan dan keluar dari tempat tersebut. Kemudian scene berpindah kepada Hobbs yang sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang. Hobbs mempunyai buku catatan milik Breslin yang di dalamnya terdapat cara-cara Breslin melarikan diri. Ternyata Hobbs sedang berbicara dengan Lester. Selama ini Hobbs dan Lester bekerja sama. Breslin telah dijebak dengan menjadikannya sebagai konspirasi. Semua itu bertujuan untuk menemukan Mannheim, dan yang mengetahui hal tersebut adalah Emil dan Breslin saja. Kini Hobbs mendapat tugas mencari informasi tersebut lewat mereka. Setelah itu Breslin bertemu dengan Emil. Breslin sempat menyerah karena kapal yang mereka naiki memiliki panjang kira-kira 305 meter, tinggi 61 meter serta mempunyai pen stabil. Namun Emil terus menyemangati Breslin bahwa mereka dapat keluar dari sana. Hingga akhirnya Breslin kembali bersemangat, kemudian ia kembali mengamati kebiasaan dari para petugas. Kini mereka telah mengetahui kebiasaan para petugas, dan tugas mereka adalah bertanya kepada si dokter di mana keberadaan mereka. Breslin dan Emil melancarkan aksinya hingga Breslin dibawa ke ruang perawatan. Breslin kemudian berkata kepada sang dokter, lalu dokter tersebut berkata bahwa dirinya memiliki sumpah, yaitu untuk melindungi para pasiennya. Karena sang dokter masih bungkam, Breslin pun menjalankan rencana kedua. Breslin memberikan sebuah alat sederhana yang telah ia rancang, yang berfungsi untuk menemukan bintang utara di Cakrawala agar mengetahui di mana keberadaan mereka. Emil melibatkan seorang penganut agama yang sangat taat agar dapat melihat langit secara langsung. Pada saat mengobrol, Breslin tiba-tiba dibawa oleh petugas. Kemudian ia dipertemukan dengan Hobbs. Breslin mengajak Hobbs untuk bekerja sama dengannya. Namun dengan syarat Hobbs harus membebaskan Breslin, kemudian Breslin akan memberitahu info tentang Victor Mannheim. Namun itu semua hanya sebuah rencana belaka. Hobbs kemudian bersama seorang pria suruhan Emil bernama Javed.
Japed menjalankan rencananya dengan mengajak beribadah kepada Tuhan di udara yang terbuka. Jika Hope mematuhi permintaannya, maka Japed akan memberitahu rencana Emil dan Breslin untuk kabur. Setelah itu, Japed pun menjalankan tugasnya. Ia berdoa sekaligus mengarahkan alat Yang Breslin rancang. Sementara itu, Breslin mengetahui di mana mereka berada, yaitu berada di perairan Maroko, perairan internasional. Mendengar hal tersebut, Emil teringat bahwa ia mempunyai seorang teman yang menjadi petugas militer dan mempunyai hutang budi kepadanya. Emil yakin bahwa mereka dapat menjemputnya. Namun untuk dapat mengirim pesan kepada teman Emil, satu-satunya cara adalah dengan meminta bantuan sang dokter. Karena sang dokter memiliki rasa tanggung jawab atas sumpahnya, ia pun bersedia untuk membantu Breslin. Setelah itu, Breslin, Emil, dan Japed mulai menjalankan misi mereka. Breslin memancing agar para penjaga terfokus kepada Blok C. Setelah para penjaga terfokus kepada Blok C, saatnya mereka menjalankan rencana selanjutnya. Tak lama kemudian terjadi keributan yang dilakukan oleh para narapidana. Dan pada saat keributan itulah, Breslin, Emil, dan Japed menyerang petugas lalu mengambil senjata mereka. Hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan. Mereka hanya mempunyai waktu 11 menit agar dapat sampai ke atas sebelum jemputan datang. Terdapat CCTV yang terpasang di setiap ruangan, dan kini Breslin mematikan CCTV tersebut agar keberadaannya tidak diketahui. Mengetahui hal tersebut, Hobbs mengunci seluruh pintu dan membuat mereka terjebak. Dengan sangat berhati-hati mereka kembali mencari jalan lain, namun mereka diserang. Akibat dari serangan anak buah Hobbs, Japed mengalami luka yang cukup parah di bagian perutnya. Breslin kemudian menyuruh Emil dan Japed untuk menaiki tangga. Untuk ke sana mereka hanya mempunyai waktu 5 detik saja, sedangkan Breslin akan mematikan pembangkit daya. Kemudian Emil mengajak Japed untuk naik bersamanya, namun Japed menolak hal tersebut karena ia sudah tidak sanggup menahan lukanya. Japed hanya meminta Emil untuk memberikan pistolnya saja. Hingga akhirnya Emil pun pergi ke atas seorang diri. Japed yang dihampiri oleh anak buah Hobbs berusaha melawan mereka, namun pada akhirnya ia ditembak oleh Hobbs hingga tewas. Di sisi lain, Emil diserang oleh Drake. Ia sempat mengalami kekalahan, namun pada akhirnya Emil berhasil melawan Drake. Sementara itu, Breslin sampai di ruang daya, lalu ia pun mematikan daya dari kapal tersebut. Kemudian terdapat sebuah helikopter yang menembaki kapal tersebut, hingga terjadilah pertempuran. Setelah itu, Emil berhasil keluar lalu naik ke dalam helikopter tersebut. Karena rencana pertama Breslin tidak berhasil, ia pun akhirnya menjalankan rencana kedua, yaitu dengan masuk ke dalam sebuah tangki air. Untuk mengetahui keberadaan Breslin, Hobbs akhirnya menyalakan kembali daya. Hal itulah yang membuat Breslin dapat keluar dari tempat tersebut karena terbawa oleh air. Tak lama kemudian Breslin muncul di permukaan, lalu Emil segera memberikan bantuan kepadanya. Sementara itu Hobbs terus menembaki mereka. Namun Breslin tidak kehabisan akal, ia menembaki tangki yang berisi bensin hingga terjadilah sebuah ledakan. Akhirnya mereka pun dapat keluar dari tempat tersebut. Tak lama kemudian terlihat sebuah mobil yang menghampiri mereka. Ternyata seorang wanita yang keluar dari mobil tersebut adalah anak dari Emil. Ia adalah Jessica, seseorang yang membuat Breslin berada di tempat tersebut. Disinilah Emil mengungkapkan bahwa ialah Mannheim dan Jessica adalah putrinya. Ini semua adalah ide untuk bekerja sama dengan Breslin dengan tujuan mengungkap kebohongan yang dilakukan oleh Lester dan Hobbs. Kemudian Ross menginformasikan kepada Breslin bahwa Lester memberikan gaji tahunan sebesar 5 juta dolar untuk menjadi CEO di perusahaan jasa keamanan mereka. Ternyata ini semua direncanakan oleh Lester agar dapat menjadi pemimpin dari perusahaan tersebut. Lester sempat kabur namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh seorang polisi. Kemudian ia dikunci dalam sebuah kontainer di kapal kargo yang tidak diketahui kemana arah tujuannya. Dan setelah itu, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.